Perkenalkan, nama saya Anna Agung Septiana Widiawati. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan rekan saya Nyowayan Ayu Suarwati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manipulasi laporan keuangan. Pengertian manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Akuntansi dengan metode akrual sangat rentan dimanipulasi karena terdapat banyak pertimbangan dan estimasi di dalam pelaporannya. Metode yang dapat dilakukan untuk manipulasi diantaranya yaitu yang pertama, menunda pembayaran hutang, yang kedua, membayar hutang dengan hutang, dan yang terakhir, menjual surat berharga. Moral hazard terhadap laporan keuangan adalah tindakan curang yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih cantik, atau dengan kata lain, tindakan memanipulasi laporan keuangan. Nah, manipulasi laporan keuangan ini bisa berakibat sangat fatal bagi pihak yang berkepentingan. Contoh dari akibat fatal tersebut antara lain yang pertama, bagi investor salah dalam mengambil keputusan, yang kedua adanya kesalahan penilaian atau manajemen perusahaan dianggap berprestasi, yang ketiga ada pemerintah salah berasumsi, dan yang terakhir yaitu kreditor salah dalam memberikan kredit. Selanjutnya yaitu manajemen laba. Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Nah, ada 3 faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya manajemen laba, yaitu yang pertama manajemen akrual atau accrual management, yang kedua penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib, yang ketiga yaitu perubahan aktiva secara sukarela. Nah, manajemen laporan posisi keuangan. Bagi pihak intern dan ekstern perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk memahami kondisi keuangan perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Adapun manajemen pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Keberadaan dari pengungkapan dalam perusahaan sangat penting karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan andal tercermin di dalam pengungkapan laporan keuangan. Kemudian ada skandal akuntansi. PT Hanson International Tbk mencuat sejak beberapa waktu belakangan. Perusahaan properti ini dikait-kaitkan dengan skandal 2 perusahaan BUMN asuransi, yaitu yang pertama PT Asuransi Jiwasraya dan yang kedua yaitu PT Asabri. Baik Jiwasraya maupun Asabri menempatkan dana nasabahnya dengan nominal cukup besar di PT Hanson International Tbk. Kecurangan pelaporan keuangan. Ada 2 jenis penyebab kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, adanya kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan, dan yang kedua yaitu unsur kecurangan atau fraud, yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Menurut Wells et al. 2011, kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus, antara lain yaitu yang pertama pemalsuan, pengubahan, dan manipulasi catatan keuangan atau financial record.
Yang kedua yaitu penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, penghilangan yang disengaja terhadap informasi. Nah, kesimpulan dari manipulasi laporan keuangan yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta mengenai keadaan keuangan di suatu perusahaan. Nah, akuntansi dengan metode akrual merupakan metode yang sangat rentan dimanipulasi karena terdapat banyak pertimbangan dan estimasi di dalam laporannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.